Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan, NPM 2002010013, jurusan Hukum Keluarga Islam. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai perkuliahan Hukum Tata Negara untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Pengampu Bapak Hendra Irawan. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai struktur kelembagaan sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Jadi untuk struktur kelembagaan sebelum amandemen ini dasar hukum tertinggi dipegang oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk kelembagaan negara tertinggi ini dipegang oleh MPR. Kemudian MPR mendistribusikan kekuasaannya kepada beberapa lembaga negara yang kedudukannya sejajar, yakni DPR, kemudian Presiden, DPA, BPK, dan MA. Untuk setelah amandemen, struktur kelembagaannya itu dasar hukum tertinggi ini tetap dipegang oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk struktur kelembagaannya dalam undang-undang disebutkan bahwasanya struktur kelembagaan setelah amandemen dibagi menjadi 7 dan kedudukannya sama rata. Nah, diantaranya MPR, DPR, DPD, Presiden, MK, MA, dan BPK. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya apabila sebelum amandemen MPR ini menduduki kekuasaan lembaga negara tertinggi. Namun setelah amandemen semuanya disamaratakan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan lembaga negara. Lembaga negara sendiri ialah badan-badan pemerintahan. Untuk yang pertama adalah presiden. Presiden dan wakil presiden merupakan suatu penyelenggara lembaga kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Kemudian secara politik presiden ini tidak bertanggung jawab terhadap DPR ataupun MPR, namun bertanggung jawab langsung terhadap masyarakat yang sudah memilihnya. Kemudian untuk tugas presiden sebagai eksekutif kepala pemerintahan yaitu memegang kekuasaan tertinggi terhadap angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat. Kemudian selain itu presiden juga melakukan perjanjian internasional namun dengan persetujuan dari DPR. Presiden juga menerima serta mengangkat duta dari negara lain, dan hal ini juga harus mendapatkan persetujuan dari DPR juga. Untuk fungsi legislatifnya, tugas legislatif presiden yaitu berkewenangan untuk membentuk undang-undang, kemudian menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan juga menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Untuk tugas yudikatif, presiden ini memiliki hak privilege atau bisa disebut juga dengan hak istimewa yang melekat pada diri presiden sebagai kepala pemerintahan. Untuk lembaga yang kedua yaitu adalah MPR. MPR ini memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian MPR ini juga berkewenangan untuk memberhentikan presiden atas putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian MPR juga berkewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk mengisi jabatan apabila terjadinya suatu kekosongan. Kemudian MPR ini juga menyaksikan sumpah presiden dan wakil presiden. Kemudian untuk lembaga yang ketiga yaitu DPR. Sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945,
pasal 20 di situ dikatakan bahwasanya DPR ini memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Fungsi legislasi di sini ialah DPR ini berkewenangan untuk membentuk undang-undang. Kemudian fungsi legislasi di sini DPR ini dapat memberikan atau membahas dan memberikan persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diberikan oleh Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang terkait APBN. Selain itu, DPR ini juga berhak untuk memberikan usulan untuk memberhentikan Presiden atas dasar atau hasil dari suatu pengawasan apabila Presiden itu melakukan penyelewengan atau tindakan yang tidak baik. Kemudian untuk lembaga yang selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPD ini hanya bersifat tambahan dan terbatas atas hal-hal yang berkaitan dengan daerah saja. Pada Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 22D, hasil amandemen menegaskan bahwasanya DPD ini dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR mengenai hal-hal yang berkaitan tentang otonomi daerah, hubungan daerah dengan pusat, kemudian pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, dan juga pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi daerah serta dalam perimbangan keuangan pusat dengan daerah. Selain itu, DPD ini juga berhak untuk ikut campur atau ikut serta dalam atau melakukan pengawasan dalam pengelolaan pengelolaan undang-undang yang telah dirancang oleh DPD. Dan untuk yang kelima yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Jadi sesuai dalam Undang-Undang Dasar yaitu terdapat pada bab 8 UUD 1945 yang terdiri dari 3 pasal dan 7 ayat. Sesuai yang tertulis di dalamnya bahwasanya BPK ini bertugas untuk memeriksa dan mengelola keuangan negara yang kemudian nantinya akan diserahkan kepada DPR dan juga DPD serta DPRD sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kekuasaan ini biasa disebut juga dengan kekuasaan eksaminatif. Kemudian apabila dalam proses ini terjadi suatu penyalahgunaan atau penyimpangan, maka DPD, DPR serta DPRD ini bisa menindaklanjuti hal tersebut atau bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau penegak hukum. Kemudian untuk lembaga negara yang keenam yaitu Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini adalah salah satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman, di mana di sini Mahkamah Agung ini bertugas untuk menyelenggarakan peradilan, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sesuai dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Nah, dalam hal ini Mahkamah Agung ini berkewenangan untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi, kemudian menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang serta melakukan pertimbangan kepada Presiden apabila hendak melakukan gerasi dan rehabilitasi. Untuk yang terakhir yaitu Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi ini juga memiliki kekuasaan kehakiman, di mana Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk menjaga kemurnian konstitusi serta berfungsi untuk menguji dan meluruskan tindakan lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi melalui peradilan. Nah, dalam proses ini, Mahkamah Konstitusi ini berkewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan akhir sampai keputusannya ini telah final. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu lembaga-lembaga independen negara Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwasanya lembaga independen ialah lembaga yang berdiri sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Jadi lembaga independen ini bersifat netral. Lembaga independen ini tercipta karena pada saat itu terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Kemudian setelah amandemen, maka terciptalah lembaga-lembaga negara yang independen. Contoh-contohnya yaitu seperti KPK, kemudian Komnas HAM, terus Bank Indonesia, TNI dan Polri, Komisi Yudisial, kemudian Kejaksaan Agung. Nah, itu adalah beberapa lembaga independen yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan kata yang saya ucapkan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.